adik-adik, hari ini kita akan mengenal aneka jenis pantun ya. Kita belajar di rumah saja untuk menghindari penyebaran COVID-19. Ayo siapkan alat tulismu untuk menjawab pertanyaan. Dan kerjakan tugas ini dengan bimbingan guru atau orang tuamu. Untuk ayah dan bunda, dari tayangan hari ini anak akan dapat mengembangkan kompetensi literasi, yaitu memahami paparan lisan tentang topik yang dikenali, mengidentifikasi ide pokok, dan beberapa ide rinci dalam paparan tersebut, menjelaskan kembali, dan menanggapinya menggunakan pengetahuannya. Nah, adik-adik, sekarang mari kita lebih mengenal masyarakat Bugis Makassar. Saya adalah pemuda asal Bugis Makassar. Sejak kecil, saya dididik oleh orang tua supaya menjadi pribadi yang tangguh, pemberani, dan pantang menyerah. Menjadi pribadi yang tangguh ini juga sesuai dengan karakter nenek moyang saya. Saya bangga menjadi keturunan Bugis Makassar. Pada tahun 1667, Kerajaan Goa yang biasa juga disebut dengan Kerajaan Makassar kalah dalam perang melawan VOC. Akibat dari kekalahan itu, Kerajaan Goa harus menandatangani perjanjian yang disebut dengan Perjanjian Bongaya. Akan tetapi, penting diketahui bahwa tidaklah serta-merta dengan perjanjian itu perang sudah selesai, karena perang itu masih berlanjut sampai tahun 1669. Akibat Perjanjian Bongaya ini, masyarakat Makassar terbagi atas 3 kelompok. Yang pertama, mereka tinggal di Makassar, menyetujui dan menjalani hidupnya dalam suatu realitas di bawah kekuasaan VOC. Yang kedua, mereka lari dan bersembunyi ke dalam dirinya pada aliran-aliran tarekat dan masuk ke pedalaman negeri-negeri Makassar. Dan yang ketiga, mereka melakukan diaspora ke berbagai daerah di Indonesia bagian barat. Nenek moyang saya adalah pengembara ulung. Mereka rela menanggalkan semua atribut, mengarungi samudra menuju negeri asing, dan meninggalkan negeri leluhurnya. Salah satu kelompok migrasi yang sangat penting yang melakukan diaspora ketika itu ialah Opu 5 bersaudara dari negeri Luwu. Opu 5 bersaudara dari Luwu ini, yang pertama adalah Opu Deng Parani, kemudian yang kedua Opu Deng Menambun, yang ketiga Opu Deng Merewa, yang keempat Opu Deng Celak, dan yang kelima adalah Opu Deng Kamasi. Mereka kemudian melakukan diaspora dan bermukim di Indonesia bagian barat dan mengambil tempat di Bengkalis. Orang-orang Bugis Makassar membangun perkampungan di Bengkalis dan menjadikan Opu 5 bersaudara sebagai patron bagi semua orang-orang Bugis yang ada di kawasan itu. Orang-orang Bugis Makassar menguasai daerah-daerah pesisir Sumatera bagian timur hingga pesisir selatan Sumatera. Di tempat-tempat seperti inilah orang-orang Bugis Makassar membangun pemukiman-pemukiman dan berdomisili di tempat itu. Mereka melakukan berbagai kegiatan-kegiatan ekonomi dan masuk dalam struktur kekuasaan dalam kehidupan kerajaan yang berada di Indonesia bagian barat.
Dari Bengkalislah, Opu 5 bersaudara mengontrol semua kegiatan perdagangan dan menguasai jalur pelayaran Selat Malaka dan sekitarnya, sampai pesisir utara Pulau Kalimantan. Beberapa sumber menyebutkan bahwa Opu 5 bersaudara adalah wira samudera yang sangat disegani di kawasan itu. Tidak hanya oleh para migrasi, tidak hanya oleh para pedagang dan pelaut, tetapi juga oleh lanun yang oleh orang barat disebut bajak laut. Berbagai kerajaan di kawasan itu, khususnya kerajaan-kerajaan Melayu, meminta jasa perlindungan untuk melakukan pengamanan terhadap kerajaan mereka di daerah-daerah kerajaan Melayu. Pada tahun 1719, terjadi perebutan kekuasaan atas tahta Johor antara Sultan Abdul Jalil dan Raja Kecil dari Siak. Perang ini dimenangkan oleh Raja Kecil dari Siak berkat bantuan orang-orang laut dan kerajaan Pagaruyung dari Minangkabau. Raja Kecil menurunkan Sultan Abdul Jalil ke jabatannya semula sebagai bendahara, dan ia pun mempermaklumkan dirinya sebagai Sultan Johor dengan gelar Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah, berkuasa tahun 1719 sampai 1722. Tak lama setelah kekuasaan Sultan Abdul Jalil direbut oleh Raja Kecil dari Siak, Sultan Abdul Jalil beserta anaknya, putra-putrinya meninggalkan Johor. Dalam perjalanan Sultan Abdul Jalil dibunuh. Kemudian Tengku Sulaiman menemui Opu 5 bersaudara di Bengkalis. Di sanalah Tengku Sulaiman meminta kepada para Opu agar mereka bersedia mengembalikan tahta Kesultanan Johor kepada mereka. Pada pertemuan yang bersejarah itu, seperti yang diriwayatkan dalam buku Tufa'an Nafis, Tengku Tengah, adik dari Tengku Sulaiman, menyampaikan hasratnya. Ia katakan, "Hai Raja Bugis, jika Tuan mau bekerja sama dengan kami untuk membuang aib malu yang tercoreng di mukaku, aku akan menjadi hambamu dan bulat-bulat menyerahkan diri dalam kekuasaanmu, seperti nasi yang Tuan kunyah itu, dan akan menurut segala keinginanmu." pada perebutan kekuasaan ini menjadi satu tema yang sangat panjang dalam sejarah Melayu antara perang Raja Kecil dan orang-orang Bugis, terutama yang diketuai oleh 5 Opu bersaudara ini. Ketika kekuasaan Sultan Abdul Jalil dijatuhkan dan Opu bersaudara kembali mendudukkan Tengku Sulaiman menjadi Sultan Johor, maka terjadilah satu pemenuhan janji ketika mereka bertemu, ialah bahwa ada pembahagian kekuasaan antara Melayu dan Bugis. Ini menjadi dasar kerjasama kesepakatan antara Bugis dan Melayu. Atas dasar itulah, maka Opu dan Parani bersaudara mengumpulkan kekuatan dan memobilisasi satu armada yang besar untuk merebut Johor. Setelah Johor direbut, Tengku Sulaiman didudukkan sebagai yang di Pertuan Besar negeri Johor, Riau, Lingga, dan Pahang. Dan kemudian dari kesepakatan itu diangkatlah salah satu dari Opu 5 bersaudara menjadi yang di Pertuan Muda. Pada tanggal 4 Oktober 1722, di istana yang ditinggalkan Raja Kecil Siak,
Tengku Sulaiman dilantik sebagai Sultan Kemaharajaan Melayu dengan gelar Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah. Sejak itulah Kemaharajaan Melayu meliputi Riau, Johor, Pahang, dan Lingga, serta seluruh daerah takluknya. Ketika itu pula, Opu Daeng Marewa mencabut alameng, pedang pendeknya, pusaka yang dibawanya dari negeri Bugis, sembari berteriak dengan lantang, "Barang tahu kiranya segala anak-anak Bugis dan Melayu, maka adalah hari ini Sultan Sulaiman bergelar Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah menjadi raja yang di Pertuan Besar memerintah Johor, Riau, Pahang, dan Lingga dengan segala daerah takluknya." Dan saat itu pula, Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah bersama saudaranya Bendahara Sri Maharaja Tun Abbas melantik dan memberi jabatan yang di Pertuan Muda kepada Opu Daeng Marewa, mewakili 4 orang saudaranya yang lain. Seperti yang diriwayatkan dalam kitab Tuhfat An-Nafis, bahwa setelah Opu Daeng Marewa dilantik, dia pun mengaruh menyampaikan kesetiaan kepada Sultan. "Lihatlah Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah, akulah yang di Pertuan Muda memerintah kerajaanmu. Lihatlah Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah, akulah yang di Pertuan Muda memerintah kerajaanmu. Barang yang aku dan engkau tidak suka melintang di hadapanmu, maka aku bujurkan. Barang yang semak berduri di hadapanmu, aku cucikan." Selanjutnya, jabatan yang di Pertuan Muda menjadi hak orang Bugis turun-temurun secara permanen. Seperti yang dikatakan pula dalam kitab Tuhfat Al-Nafis, bahwa sumpah Bugis Melayu mengikat anak cucu mereka kedua belah pihak atas tanggung jawabnya membangun Kemaharajaan Melayu bersama-sama. Ikatan Bugis Melayu ibarat biji mata sebagai hitam dan putih, tak dapat dipisahkan. Karena siapapun yang melanggarnya tidak akan selamat dunia akhirat. Begitulah sebuah kisah sejarah tentang diaspora Bugis Makassar di belahan barat Nusantara dan semenanjung Tanah Melayu. Walaupun kisah-kisahnya telah jauh melintas zaman, namun denyut kesejarahannya senantiasa hadir, memberi pengakuan tentang eksistensi, harga diri, kebanggaan, dan marwah seseorang sebagai keturunan Bugis Makassar. Nah, adik-adik, sekarang waktunya menjawab pertanyaan. Pertanyaannya adalah, menurutmu apa saja kehebatan orang Bugis Makassar pada masa lalu berdasarkan tayangan tadi? Dicatat ya, menurutmu apa saja kehebatan orang Bugis Makassar pada masa lalu berdasarkan tayangan tadi? Jawablah pertanyaan ini sebagai tugas dan kerjakan dengan bimbingan guru atau orang tuamu. Wah, jauh sekali ya orang-orang Bugis Makassar berlayar menyeberangi laut. Memang, Laut Bugis sangat terkenal dalam mengarungi lautan. Mereka bahkan sampai ke Afrika. Seperti apa ya kapal orang Bugis ini? Mari kita lihat tayangan berikut mengenai perahu pinisi, perahu orang Bugis.
Muhammad Jafar Habib, nama saya. Pekerjaan ya perahu, pengusaha perahu. Sampai sekarang umur hampir 90. Mulai pekerjaan saya perahu kecil sampai perahu pinisi. Sampai sekarang PLN. Kita ini bikin perahu kebanyakan sejarah. 2 buah perahu dikirim ke Australia, dinaikkan di museum. Kemudian di belakangnya bikin lagi Cinta Laut, perahu Jepang, ada di Makassar itu. Sekarang kita bikin lagi perahu internasional mau dikirim ke Belgia. Sekarang ada di Belgia. Pertama-tama kita ke keturunan, bukan tiruan, turunan. Jadi kita kalau kita mau kerja itu perahu, pergi dulu lihat dulu kayu di kebun, baru kita pergi teban, dibawa ke tempat pekerjaan. Lamanya tergantung dari keuangan. Kalau banyak uangnya ya bisa cepat. Kalau kurang uang, ya 1 tahun begitu, baru bisa. Dikerja, biasa 1 bulan, biasa juga 1 tahun. Soalnya itu perahu kalau pajala, kan kecil ji. Kalau patorani, besar lagi. Kalau perahu pajala, biasa anak saya. Kalau besar, biasa panggil orang lain. Kalau yang paling besar, biasa panggil 10 orang, dia kerja. Itu kalau secara tradisi, ya kalau secara tradisi, biasa kita bikin namanya bomba kalau bahasa Makassar. Dia bagi, kalau kita mulai itu, kalau mau dipotong itu perahu, ya. Kalau dulu kan, tapi sekarang ya sebagian ada begitu, sebagian tidak ada. Soal apa namanya itu pilih sih. Selalu gembira saya punya hati. Sebab
Ada kebanggaan dari saya itu. Nah, adik-adik, sekarang waktunya menjawab pertanyaan. Pertanyaannya adalah: 1. Bagaimana cara membuat perahu pinisi? Ceritakan dengan singkat kepada keluargamu. 2. Apa yang bisa kita teladani dari Bapak Muhammad Jafar, pembuat perahu pinisi? Jawablah pertanyaan ini sebagai tugas dan kerjakan dengan bimbingan guru atau orang tuamu. Yuk bantu Kemendikbud menjadikan program belajar dari rumah di TVRI lebih baik dan menyenangkan untuk kamu. Ikuti survei evaluasi program belajar dari rumah di TVRI dengan membuka laman s.id/surveybdr. Untuk kamu yang berada di daerah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal, bisa mengikuti survei lewat SMS gratis dengan mengetik BDR, kirim ke 93456. Jangan lupa ajak orang tuamu dan gurumu juga ya. Adik-adik ingat ya, selalu rajin mencuci tangan, menjaga jarak, dan menggunakan masker jika hendak keluar rumah untuk mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa lagi.